Melihat apa yang dilakukan Yining kepada Lin Luo, semua orang langsung menghentikan gerakannya. Mereka mengenal kalau gadis itu adalah Yining dari keluarga Lian. Mereka akhirnya tahu kalau keluarga Lian berada di belakang Lin Luo. Oleh sebab itu, Lin Luo sangatlah berani. Dan sekarang pun, mereka tidak lagi berani maju karena ada keluarga Lian yang mendukung Lin Luo. Setelah itu, Yining pun melepaskan Lin Luo. Yining hanya bisa memanggil Lin Luo karena dia sangat malu. Sedangkan Lin Luo masih sangat terkejut atas apa yang dilakukan oleh Yining padanya. Kemudian, Yining berbalik arah dan berniat pulang. Yining juga tak lupa menyuruh Lin Luo untuk segera pulang. Beberapa saat kemudian, Lin Luo dan Tan Cheng pun berjalan pulang bersama. Tan Cheng tanpa basa-basi langsung menanyakan bagaimana rasanya sang dewi kelas mereka. Tan Cheng tak percaya kalau Yining sangat seberani itu. Bahkan Yining terlihat sudah biasa. Namun Lin Luo mengatakan kalau Yining melakukan itu hanya untuk melindungi dirinya dan membantu memblokir beberapa masalah. Tiba-tiba, Lin Luo menyadari ada seseorang dan bertanya siapa yang ada di sana. Orang itu berada di atas. Dia tak percaya Lin Luo ternyata benar-benar dapat mendeteksi dirinya. Itu sudah membuktikan kalau Lin Luo memang benar-benar jago. Namun, bukan itu saja. Dia datang ke sana dari keluarga Lian. Dan kepala keluarga memintanya untuk menyampaikan pesan. Dia mengatakan jika Lin Luo jangan pernah berpikir untuk memakan daging angsa. Namun Lin Luo tak takut. Dia menanyakan jika dia memang ingin memakannya, apa yang akan mereka lakukan padanya. Sedangkan di belakang Lin Luo terlihat ada dua orang yang ditugaskan oleh Liza untuk mengawal Lin Luo. Hal itu terlihat dari tato yang ada pada leher mereka. Yang berambut pendek melihat ada masalah dengan Lin Luo. Dia menanyakan apakah mereka harus mengambil tindakan. Karena itu tidak membahayakan Lin Luo, yang berambut panjang pun mengatakan jika itu bukan urusan mereka. Tiba-tiba, yang berambut panjang merasakan sesuatu. Dia mengetahui itu aura milik siapa. Tak lama kemudian, di atas Lin Luo terdapat awan hitam yang sangat pekat. Awan itu turun dan mengurung Lin Luo, Tan Cheng, dan orang dari keluarga Lian itu. Dua pengawal Lin Luo terlambat untuk menyelamatkan Lin Luo. Mereka tak menyangka kalau Valen akan bergerak secepat itu. Melihat dari bentuk skillnya, pengawal rambut panjang tahu jika itu adalah Lord of the Dark Mist. Yang berambut pendek tak percaya kalau Lord of the Dark Mist turun tangan sendiri hanya untuk seorang profesional di rank. Yang rambut panjang mengatakan jika itu pasti adalah item khusus yang berisi bagian dari kekuatan Lord of Dark Mist untuk mengisolasi ruang untuk sementara. Si rambut pendek kesal karena wakil penjaga kota meminta untuk melindungi Lin Luo. Namun saat ini dia malah tertangkap di bawah pengawasan mereka. Namun si rambut panjang sedikit lega karena ada pria dari keluarga Lian yang bersama mereka. Dengan pria itu di sana, mereka akan bisa bertahan selama 3 atau 5 menit. Dan selama waktu itu, mereka berniat menyerang penghalang itu dengan segenap kemampuan mereka secepat mungkin. Panel berpindah di dalam penghalang. Pria dari keluarga Lian pun turun ke tempat Lin Luo. Sedangkan Tan Cheng bertanya-tanya tempat apakah itu. Pria dari keluarga Lian itu menjelaskan kalau itu adalah ruang Dark Mist, ability Lord of the Dark Mist Valen. Namun menurutnya, itu bukanlah Lord of the Dark Mist yang datang ke sana. Jadi mereka kali ini beruntung.
Tang Cheng merasa kalau dia pernah dengar tentang Lord of the Dark Mist. 100 tahun yang lalu, dia adalah seorang profesional epik, salah satu yang terbaik di antara para Valen. Tang Cheng heran, padahal kalau dibandingkan dengan para Valen, mereka hanyalah musuh kecil. Jadi, Tang Cheng penasaran kenapa mereka menjadi sasaran oleh orang sebesar itu. Kemudian, pria dari keluarga Lian itu membagi tugas. Dia akan mengurus yang wanita, sedangkan mereka berdua akan ke titik lemah dari Dark Mist. Kemudian, muncullah sosok wanita dengan didampingi oleh dua makhluk bayangan. Wanita itu mengatakan jika dia sudah membawa Rod of the Dark Mist yang diciptakan khusus oleh Lord of the Dark Mist. Jadi, wanita itu menanyakan, apakah mereka masih ingin lari dari sana? Namun dia tidak akan membiarkan mereka melarikan diri darinya. Pria dari keluarga Lian pun masuk ke mode tempurnya dan mengubah pakaiannya menjadi full api. Dia kesal karena Valen datang ke sana. Dan wanita itu bernama Xiaoman. Xiaoman mengetahui jika pria dari keluarga Lian itu adalah profesional fighter gold. Jadi, dia menyuruh pria di kanannya, yaitu Wolf 13, untuk bermain dengannya. Kemudian, Wolf 13 langsung melesat untuk menghadang pria dari keluarga Lian yang mengincar Xiaoman. Setelah sudah berhadapan langsung dengan pria dari keluarga Lian, Wolf 13 langsung berubah wujud ke wujud serigalanya. Masing-masing dari mereka pun sudah bersiap melancarkan serangannya masing-masing. Kemudian ledakan pun terjadi dan kepulan asap pun menutupi mereka berdua. Saat mereka berdua sedang sibuk bertarung, Xiaoman mencoba berbicara dengan Lin Luo. Dia sudah susah payah mencarinya. Jadi dia menanyakan apakah Lin Luo tertarik untuk bergabung bersamanya di The Night Watch. Xiaoman meyakinkan Lin Luo jika tawarannya ini akan sangat menguntungkan baginya. Entah mendapatkan keberanian dari mana, tiba-tiba Tang Cheng menyuruh Xiaoman agar dia tidak mendekat atau dia akan menghabisinya. Lin Luo pun mencoba bertanya apa yang dimaksud dengan Night Watch itu. Apakah itu sebuah organisasi Valen? Xiaoman menjelaskan kalau Lin Luo salah paham. Dia mengatakan jika Valen itu adalah nama jelek yang digunakan oleh orang-orang. Xiaoman mendekat dan memegang dagu Lin Luo sembari mengatakan jika mereka adalah penyelamat yang sesungguhnya. Lin Luo pun terdiam sejenak melihat Xiaoman. Xiaoman kembali menjelaskan jika untuk bertahan hidup di dunia ini dan mencari masa depan yang baru, mereka mempercayai Evil God dan mereka menyembah Evil God. Jadi Xiaoman menanyakan apa yang salah dengan itu. Kemudian Lin Luo menanyakan kenapa mereka mengincar dirinya. Xiaoman pun mengatakan jika di antara 13 Valen Night Watch ada orang tua yang menggunakan racun sebagai kemampuannya. Dia sangat tertarik dengan kekuatan Lin Luo yang dapat mengontrol kabut beracun dan ingin menerima Lin Luo sebagai muridnya. Tang Cheng khawatir jika Lin Luo akan bergabung dan menjadi murid orang itu. Namun Lin Luo menenangkan Tang Cheng. Dia tidak mungkin bergabung dengan mereka. Karena Lin Luo tidak mau bergabung, Xiaoman memerintahkan Ghost 27 untuk menangkapnya karena Lin Luo tidak mempunyai pilihan di sini. Kemudian Ghost 27 langsung melancarkan serangan ke arah Lin Luo. Dia juga mengatakan selama mereka mendapatkan Lin Luo, Master itu akan memiliki cara untuk menundukkan dan menjadikannya murid pribadinya. Ghost 27 memerintahkan Underworld Ghost untuk menangkap Lin Luo untuknya. Tiba-tiba, Ghost 27 mengalami lupa ingatan. Dia lupa spell apa yang harus digunakan untuk memanggil Ghost of the Underworld. Setelah itu,
Ghost 27 pun meledak akibat dia lupa spell yang dia gunakan. Tanpa rasa takut dengan Valen, Lin Luo mengatakan jika ingin menangkapnya, mereka harus siap menerima akibatnya. Dan skill yang digunakan Lin Luo sebelumnya adalah Alzheimer Disease. Xiaoman terkejut melihat Ghost 27 terjatuh ke tanah. Dia mengerang kesakitan dengan sesuatu berwarna hitam keluar dari setiap lubang tubuhnya. Namun bukannya menolong, Xiaoman justru mengatakan jika Ghost 27 sangat tidak bisa diandalkan, dan dia pun akan melakukannya sendiri. Setelah Xiaoman mengangkat tangannya, dari tanah pun keluar tanaman-tanaman yang sangat besar. Kelopak bunga tanaman itu pun terbuka bagaikan sebuah mulut yang terbuka lebar, seakan ingin melahap apapun yang ada di hadapannya. Saat Xiaoman memerintahkan tanaman itu untuk menangkap Lin Luo, dan mereka pun langsung bergerak ke arah Lin Luo dengan cepat. Melihat tanaman itu mengarah ke arah Lin Luo, Tang Cheng langsung menyuruh Lin Luo untuk segera lari. Namun bukan Lin Luo jika lari dari sana. Lin Luo langsung menggunakan skill mental confusion. Seketika itu pula, Xiaoman merasakan ada yang aneh pada dirinya. Namun karena tidak tahu apa yang terjadi, Xiaoman pun mengabaikannya, dan dia sangat yakin akan bisa menangkap Lin Luo karena seorang priest tidak akan bisa bertarung dari jarak dekat. Kemudian dengan skill Courting Death, Xiaoman pun langsung menyerang Lin Luo. Sulur-sulur tanaman itu langsung menjerat Lin Luo dengan keras. Kemudian cengkraman dari tanaman itu pun semakin kuat. Lin Luo berteriak kesakitan, dan kemudian tubuh Lin Luo terbelah menjadi dua. Xiaoman sangat senang. Dia tertawa bahagia melihat Lin Luo terbelah menjadi dua. Dia mengatakan jika itu yang akan terjadi jika berani bertarung dengannya. Namun ketika efek skill mental confusion telah hilang, Xiaoman langsung terkejut. Ternyata di hadapannya saat ini, Ghost 27 telah terkapar dan terbelah menjadi dua. Sedangkan Ghost 27 tak percaya kenapa Xiaoman malah menyerangnya. Xiaoman tahu jika itu adalah perbuatan dari Lin Luo. Dia bertanya apa yang telah dilakukan olehnya. Xiaoman bertanya apakah Lin Luo dapat menggunakan sihir pengendali pikiran, ataukah itu adalah skill pengendali dari Dark Priest. Jika memang begitu, menurut Xiaoman, Lin Luo bukanlah priest rank D, dan yang lebih buruk lagi adalah ketika Lin Luo menggunakan skillnya, dia sengaja melakukan langkah palsu. Jika tidak, mana mungkin Xiaoman jatuh dengan mudah. Xiaoman sangat marah karena Lin Luo telah berani menghabisi salah satu guardiannya. Dia benar-benar tak terima dan ingin menghabisi Lin Luo. Xiaoman benar-benar tidak menahan dirinya kali ini. Dengan skill Xuan Kun Wood Realm, Xiaoman mengeluarkan tanaman-tanaman merambat yang lebih banyak dan lebih besar dari sebelumnya. Tanaman itu pun langsung melesat ke arah Lin Luo dan Tang Cheng. Terjadi ledakan di sana. Namun Lin Luo dan Tang Cheng masih sempat menghindar. Namun menurut Tang Cheng, jika mereka hanya menghindar saja, maka mereka akan kalah. Lin Luo pun menenangkan Tang Cheng. Dia mengatakan jika sebentar lagi akan selesai. Rencana apakah yang dipikirkan oleh Lin Luo? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.